Alur cerita film The Legend of Hercules disutradarai oleh Ren Harlin, dirilis tahun 2014. Film yang berlatar belakang tahun 1210 Masehi. Pada masa kejayaan Yunani kuno ini diawali dengan sebuah peperangan antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Argos melawan Kerajaan Tires. Kemudian Raja Argos menantang duel Raja Tires Amphitryon 1 lawan 1. It's army, riches, subject. I could do to rip the king of Argos. Will you spare these men? Prepare to die. Dan akhirnya Raja Amphitryon berhasil membunuh Raja Argos dan merebut kerajaannya. Setelah Amphitryon pulang, dan di saat dia membersihkan tubuhnya, sang ratu pun datang menemuinya. Tapi bukan untuk mengucapkan selamat atas kemenangan raja, melainkan untuk mengungkapkan kekecewaannya, karena dia berperang hanya demi harta dan kekuasaan. Maka ratu pun kembali ke kamar. Sang ratu pun memanggil Chiron, sang penasihat raja, untuk menemaninya berdoa. Hera, istri Zeus, datang. Dia berkata bahwa ratu harus mengandung anak Zeus karena dialah yang nantinya bisa membawa kedamaian di tanah itu. Akhirnya ratu pun menerimanya. Di saat ratu berhubungan dengan Zeus, Amphitryon yang tak sengaja melihat kejadian itu menjadi sangat marah. Kemudian raja membuka tirai selimut dan akan menebaskan pedangnya, namun tidak mendapati siapapun. Dia pun menjadi hilang kendali di saat tahu bahwa Zeuslah yang melakukannya. Beberapa bulan kemudian lahirlah bayi laki-laki. Dia adalah adik dari Implit. Amphitryon memberinya nama Alcides, tapi ibunya memberinya nama Hercules. Singkat cerita, Hercules tumbuh menjadi laki-laki yang gagah dan perkasa. Hari itu dia sedang berkuda dengan kekasihnya, yaitu Putri Hebe. I fear but one thing. Always have. Is this another private hideaway? Doing something? Come here. Mengetahui hal itu, Implit merasa tidak senang karena sesungguhnya dia juga mencintai Putri Hebe. I want you to have it. Kemudian Implit menemui mereka dan mengatakan bahwa ada rombongan pengawal untuk menjemput Putri agar dia segera pulang ke kerajaan. Captain! Yes, my prince. We'll see each other tonight. Saw your hoof marks in the forest. More likely I would break my neck. Did you? Watch yourself.
You Alcides, and heir to this throne. Setelah putri pulang, Hercules dan kakaknya berkuda menuju tengah hutan. Di saat hari mulai gelap, mereka mendengar suara singa yang semakin mendekat. Now back your horse behind me. Oh yes. Iphicles. Akhirnya Hercules pun bertarung dengan singa itu dan dia pun berhasil membunuhnya. Mereka membawa pulang singa itu sebagai persembahan untuk raja. Tapi ketika sampai di istana, Imlit mengatakan bahwa dialah yang membunuh singa itu. Imlit terus membanggakan dirinya di depan raja dan sang putri. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Hercules lari karena takut dengan singa. Mendengar hal itu, Hercules hanya bisa diam, membiarkan kakaknya berbicara sesukanya. Kemudian raja mengumumkan bahwa Imlit akan meneruskan tahtanya dan akan dijodohkan dengan Putri Hebe. Hercules pun terkejut dan keluar mengejar Putri Hebe karena tidak terima dengan perjodohan itu. Akhirnya Hercules dan Putri Hebe memutuskan untuk kabur meninggalkan kerajaan. Mengetahui hal itu, Amphitryon memerintahkan untuk mengejar mereka. Hercules menyuruh Putri Hebe untuk lari terlebih dahulu, sedangkan Hercules akan melawan para tentara itu sendirian. Karena putri tidak mahir berkuda, dia pun jatuh ke sungai, yang kemudian dengan cepat Hercules menolongnya. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap. Captain Satyrus. As you commanded. Good. You'll take on. Plan to keep 80 in line, and we'll see about expanding your command. You disapprove? We will be victorious and honor your name. What were the arrangements we've made? Your arrangements? You sail to Egypt tomorrow, north of the Nile River Delta. You will enjoy war. May your mother's gods be with you. Singkat cerita, Hercules ditugaskan bersama Kapten Sotris untuk berperang di Mesir. Sang raja hanya memberi mereka 80 pasukan saja, karena raja bermaksud agar Hercules terbunuh di medan perang, dan tidak lagi kembali ke kerajaan merebut putri dari anak kesayangannya. Mengetahui hal itu, sang ratu memperingatkan Hercules untuk berhati-hati, karena ini hanya siasat raja untuk melenyapkannya. Sang ratu pun memberitahunya bahwa dia sesungguhnya adalah keturunan Zeus. Sebelum pergi, Hercules bersumpah pada sang putri bahwa dia akan kembali dalam 3 bulan sebelum dia dinikahkan dengan Imlit. Dalam perjalanan, Hercules menemui Sotris yang kala itu sedang bingung dan panik karena hanya diberi 80 pasukan saja. Cat plane on the way. Who'll deny me even the smallest excess of troops? Tiba di Mesir, mereka beristirahat. Kemudian 2 orang ditugaskan untuk mengecek situasi sekitar. Make camp here. Lead the whole. Tapi setelah menunggu lama, 2 orang tersebut tidak juga kembali.
Akhirnya mereka mencari utusan tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat mendapat 2 orang tersebut sudah mati tergantung di mulut gua. Karena merasa tidak aman, mereka kembali ke tenda di mana mereka beristirahat. Saat sampai di tenda, ternyata sebagian pasukan telah dibantai. Kemudian mereka bermaksud untuk kembali ke kerajaan, tapi terlambat karena mereka sudah terkepung oleh pasukan yang besar jumlahnya. Hercules dan Sotiris berusaha terus untuk menang, tapi jumlah pasukan yang tak sebanding membuat pertempuran tak seimbang. Ketika Kapten dan Hercules sudah terpojok, pemimpin pasukan musuh bertanya tentang Pangeran Hercules. Kemudian Kapten menunjuk pangeran palsu yang sudah terbunuh demi menyelamatkan Hercules. Take this to their king. But this one, even half dead, he's twice as for a princely son. We will live. Hercules. Helm pangeran palsu itu pun dibawa ke kerajaan. Mereka semua mengira bahwa Hercules telah terbunuh di medan perang. Ratu dan Putri Hebe sangat terpukul mendengar kematian Hercules. Sementara itu, Hercules dan Kapten telah dijual sebagai budak dan telah menjadi budak sang promotor gladiator. Sesuai tradisi, maka budak-budak akan distempel punggungnya dengan besi panas sebagai tanda bahwa mereka adalah budak. I'll make you a guest of honor. You're wrong. Sure. A wife and a son. Hercules. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke arena untuk bertarung gladiator. What is it? It's the first full moon. Tell me, friend. Your next Greek fair to breathe mud. I say we're doomed. Di kerajaan, Ratu terlihat sedang berdoa. Amphitryon menghampirinya, hingga terjadilah adu argumen tentang kematian Hercules. Why do you look at me this way? But tell me how my son found his death. I would. What do you tell me how he found life? My son. I know it. Beside him. Tell me. I took one for a single night and for a single purpose. Kemudian sang ratu mengeluarkan belati untuk membunuh raja. Akan tetapi justru raja berhasil membunuh sang ratu dengan belati tersebut. Chiron yang mengetahui hal itu
dipaksa untuk mengumumkan kematian ratu karena bunuh diri yang tak puasa dengan kematian Hercules. Trifles are of no interest to me. Well, now. Sementara itu, Hercules meminta promotor untuk membawanya ke Yunani agar dia bisa bertarung dengan 6 gladiator yang tak terkalahkan. Reliable supplier. Beautiful and rich affair. Not dancing on beams, oh no. Just men. Self could not have conceived of. How is the wagering? The imagination to even dream of it. For example, 2 men fight against. Other 2 go free. Tidy something up. Promotor pun menyetujuinya, tapi sebelum itu mereka harus bertarung melawan 2 gladiator. The victors. The event you have been waiting for! Tourney in grace! I give face and Humboldt! And their challengers, Barons! He was wounded. You killed. Karena Sotris terluka dalam peperangan itu, Hercules meminta promotor untuk membebaskannya, dan dia sendiri yang akan bertarung dengan 6 gladiator tersebut. Promotor memperingatkan Hercules agar dia mengurungkan niatnya karena dalam pertarungan nanti bisa membuatnya mati sia-sia. Dan Hercules dibawa ke Yunani untuk bertarung. Has come to our shore. Gift of Hera we are to believe. Guts and bone on which the canines of Olympus. I give you. Against the 6 greatest See for yourself. Sementara itu, Kapten dan Chiron datang untuk menyaksikan pertarungan Hercules. Dalam pertarungan tersebut, Hercules dengan mudah berhasil mengalahkan 6 gladiator. Sang promotor pun hanya bisa terdiam keheranan. Ternyata Hercules sangat kuat dan pemberani. Please, Chiron, will you bring her to me? Setelah pertarungan selesai, Kapten dan Chiron menemui Hercules. It is his men pillaging the villages. Both this king and the next. She could never hide happiness. Because I must tell you something. I have terrible news about your mother. Her own dagger. Dan Chiron pun menceritakan tentang kematian ibunya dan kekejaman raja kepada rakyatnya. Mendengar itu semua, Hercules
bertekad untuk menuntut balas atas kematian ibunya. Pada saat Hercules kembali, dia melihat tentara raja sedang merampas harta rakyat. Hercules pun mengajar mereka sampai akhirnya Amphitryon tahu bahwa Hercules dan kapten masih hidup. Hercules, the god. Prefer desertion, Iphicles. I just received the news. Majesty, they say Sotiris, captain of This. Let me find Sotiris. I'll make him leader. The Horn of Africa arrive tomorrow. Sotiris. What is this place? Kemudian Kapten Sotiris mencarikan tempat persembunyian bagi Hercules. Woman inside, she said. Di sisi lain, Putri Hebe meminta Iblis untuk membatalkan pernikahannya, tapi dia menolaknya hingga Putri putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Do not want this marriage. 2 moons hence. Tapi Chiron datang tepat pada waktu. Kemudian dia menceritakan tentang Hercules kepada Putri Hebe, dan Hercules menunggunya di tempat biasa mereka bertemu. As if I'm blind to the moon. No, you do not. Not a tiger. Did I not pay you a sizable amount of gold? Sementara itu, Raja sangat kecewa pada pasukan bayaran yang dulu dia sewa, karena ternyata Hercules masih hidup sampai saat ini. Eve, this era. Perfectionos, we need to leave now. The rose so soon after my arrival. Kemudian Implid dan tentara bayaran itu menyergap Kapten Sotiris di rumahnya. Istrinya pun telah dibunuhnya, kemudian mengancam keselamatan anaknya agar dia mau menunjukkan persembunyian Hercules. Sotiris. Let my son's life be spared. Tak butuh waktu lama, Hercules pun berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan raja untuk dibunuh. Hercules. Stand aside for the king. People of Terrence! I give you your might, And why? because he's nothing. Of flesh and blood. Your villages lay burned, and your brother. How will you offer these people their salvation? When you bring out the other traitors! Take me, but spare these. Your future king! Strike this affliction from our lands. The Princess of Crete. Tapi sebelum itu, Amphitryon membunuh Chiron karena telah berkhianat. This life is not this hero the gods have ever given. Brother, please. Kemudian raja memerintahkan Implid untuk menghabisi kapten. Tak terima dengan itu semua, Hercules memanggil ayahnya dan membunuh para penjaga. Visions under our command. The people are ready to lay down your lives.
Setelah kejadian itu, rakyat dan para tentara raja menemui Hercules untuk memberi dukungan. Mereka bersatu untuk berperang melawan raja dan para tentara bayaran. King, but it fulfills his promise to his father, the hour upon which we took back. Captain, hold your fire! If you fight to defend tyranny, let... Aye! We take tyranny! Sotiris! Show yourself! I apologize for the prince. Hercules pun menantang raja untuk bertarung 1 lawan 1 karena dia tak ingin ada lagi korban. Tapi raja menolak dan memilih untuk tetap berperang bersama tentara-tentara bayarannya. My sword against yours! Army, riches, not another appearance! Will you spare these men? Accept your destiny. And the one who rules it all! Prepare to die. Kill the... Kemudian Hercules pun membunuh tentara bayaran itu dengan kekuatan kedua. Melihat kejadian itu, raja lari masuk ke dalam istana. Hercules mengejarnya hingga raja dan Hercules bertarung 1 lawan 1. Come on, big boy! Come! Di saat raja sudah terpojok, maka Imlid keluar dengan membawa sang putri yang sudah disandranya dan mengancam Hercules akan membunuh putri jika Hercules tidak melepaskan ayahnya. Dengan cepat putri Hebe menancapkan belati Imlid ke dadanya sendiri hingga tembus ke dada Imlid. Every time. I'm here now. This time, please stay. Beruntung putri masih bisa diselamatkan. Akhirnya mereka hidup bahagia dan telah dikarunia anak. Kerajaan pun menjadi lebih baik dan rakyat pun sejahtera. Demikian alur cerita film The Legend of Hercules. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.